Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, di mana di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, pertemukan kita di salah satu rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan langkah kaki kita yang kita langkahkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dapat menghapus dosa yang telah kita lakukan dan mengangkat derajat kita lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menambahkan kemuliaan kepada kita setelah melaksanakan salat maghrib secara berjemaah ini. Allah kumpulkan kita, Allah dudukkan kita sejenak di majlis yang mulia ini, majlis yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat fihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah sebuah kaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Mereka saling membaca kitabullah wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka. Maka dalam hadis yang mulia ini apa kemuliaan yang akan kita dapatkan? Illa nazalat fihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Maka ketenangan itu ada tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu ada di salah satu majlis daripada majlis yang disebutkan di situ ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasakan kegalauan, apabila kita merasakan lemahnya iman kita, segeralah kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang padanya disiarkan atau disiarkan majlis yang disebutkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya manusia, apalagi kita manusia biasa, manusia yang sering lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita perlu adanya orang yang mengingatkan kita. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka merasakan turunnya iman mereka, mereka saling menasihati di antara mereka dan saling mengajak untuk duduk ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ta'alau bina nu'min sa'ah. Kemari sejenak duduk bersama kami, kembali kita perbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di kondisi-kondisi sulit seperti ini, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh untuk saling mengingatkan di antara kita. Karena sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah ketika kita melakukan ketaatan dan berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menginginkan ketenangan, carilah ketenangan itu di rumah Allah. Carilah ketenangan itu di majlis yang disebutkan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dipelajari padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis yang mulia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kepada kita ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Tidak hanya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah
Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka pun akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia dari semua itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya, disebutkannya nama kita kaum muslimin, kaum muslimat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara biasa. Ya, maka kalaulah ini bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya, ya maka sulit bagi kita untuk membayangkan, dan tidak akan pernah bagi kita untuk bisa membayangkannya, bagaimana bisa nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Sungguh ini kemuliaan yang luar biasa. Ya, bahkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ubay bin Ka'ab. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku agar engkau membacakan kepadaku Al-Qur'an. Maka bagaimana respon Ubay pada saat itu ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya bahwasanya Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mendatangi Ubay, lalu memerintahkan kepada Ubay untuk membacakan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ditanyakan oleh Ubay pada saat itu, ya yang terbesit di benaknya pada saat itu, ia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu sammani lak. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebut namaku kepadamu. Allah sebut Ubay, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam, iya, Allah menyebut namamu. Maka seketika Ubay ketika mengetahui namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ubay pun menangis, ya, terharu, bahagia mengetahui namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada Nabi agar Ubay membacakan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang seperti ini tentu hanya akan dirasakan nikmatnya dan begitu indahnya hanya bagi orang-orang yang betul-betul tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang betul-betul telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut, seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Beliau sangat bahagia ketika mengetahui namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah bisa nama kita disebutkan oleh Allah? Sangat bisa. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, di antara cara agar nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikatnya yang mulia, memuji kita, hamba yang hina ini, hamba yang banyak kelalaiannya ini, hamba yang banyak dosa dan maksiatnya ini, disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sebuah kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat-ayat Allah, lalu mereka saling mempelajarinya di antara mereka, maka Allah akan berikan kepada mereka ya ketenangan, Allah akan liputi mereka dengan rahmat Allah, malaikat akan menaungi mereka, ya serta Allah akan menyebut nama mereka di hadapan malaikat-malaikat mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau tidak ada hadis lain yang menerangkan kepada kita tentang kemuliaan majelis ilmu, kemuliaan mereka-mereka yang bersemangat dan terus bersemangat mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala selain hadis yang mulia ini, sungguh hadis ini telah cukup bagi kita untuk mencambuk kita untuk terus mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk terus duduk di majelis ilmu, memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ya kalau seandainya kita mengetahui ya betapa banyaknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kepada kita tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan orang-orang yang mempelajari ilmu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yarisu dinara wala dirhama walakin yarisul ilm faman akhadha bihazzin wafir. Sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya nabi tidak mewarisi dinar dan dirham.
akan tapi mereka mewarisi ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, sungguh ia telah mengambil bagian yang sangat luar biasa. Maka ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih sangat dekat jaraknya dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mendapati banyak sekali orang-orang pada saat itu lalai daripada majlis ilmu. Abu Hurairah dapati banyak sekali orang-orang mengisi pasar, dan pasar lebih ramai daripada majlis ilmu. Maka suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendatangi pasar yang ada di kota Madinah tersebut, lalu ia mengatakan kepada orang-orang yang sedang sibuk dengan pasarnya dan meninggalkan majlis ilmu yang ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pun mengatakan kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya warisan Nabi sedang dibagikan di masjidnya. Tidakkah kalian ingin mengambil bagian? Maka ketika mereka mendengarkan ini, yang terbayangkan di benak mereka ketika mendengarkan warisan adalah harta. Yang terbayang di benak mereka adalah dinar dan dirham pada saat itu. Maka berbondong-bondonglah orang-orang yang ada di pasar Madinah pada saat itu mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah mereka melihat ya ke setiap sudut masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat adanya orang yang sedang membagi-bagikan harta. Yang mereka lihat hanya majlis-majlis ilmu ya yang diadakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun merasa kecewa dan merasa kesal dengan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Lalu mereka mendatangi Abu Hurairah, mereka protes. Bukankah tadi Abu Hurairah mengatakan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan warisan? Maka kata Abu Hurairah, benar, aku tidak berdusta. Di masjid Nabi sedang dibagikan warisan. Maka mereka memprotes bahwasanya mereka tidak melihat orang yang membagi-bagikan harta. Maka pada saat itu Abu Hurairah menyebutkan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya para nabi tidak mewarisi harta. Para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, akan tapi yang mereka warisi adalah ilmu. Maka ilmu inilah kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang akan menjadi pembeda derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengerti, orang yang faham dengan orang yang tidak faham? Ya, lalu Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam ayat yang lain, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat. Allah sebutkan di sini dalam bentuk nakirah, tidak menggunakan alif lam, darajat. Artinya apa? Ini derajat yang sangat tinggi, derajat yang sangat besar di sisi Allah, yang hanya Allah yang tahu berapa tingginya derajat ini. Ya, lalu Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, yang memerintahkan kepada Nabi untuk meminta tambahan. Ya, dan tidak ada perintah Allah kepada Nabi di dalam Al-Quran untuk meminta tambahan kecuali hanya tambahan ilmu. Allah tidak pernah memerintahkan kepada Nabi untuk meminta tambahan harta. Allah tidak pernah meminta kepada Nabi SAW untuk meminta tambahan anak. Allah tidak pernah meminta kepada Nabi SAW untuk meminta tambahan kedudukan di mata manusia. Akan tapi satu-satunya perintah Allah kepada Nabi untuk meminta tambahan adalah tambahan terhadap ilmu. Padahal itu adalah Rasulullah SAW, ya, yang langsung dibimbing oleh Allah. Allah katakan kepada Nabi SAW, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan untukku ilmu. Ya, maka berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, ya, beliau mengatakan seperti yang kita katakan tadi, sesungguhnya di dalam Al-Quran tidak ada Allah memerintahkan kepada Nabi untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ini menandakan kepada kita tentang betapa mulianya kedudukan ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu akan menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaga harta. Ya, maka dalam masalah ilmu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita mencarinya harus lebih serius dibandingkan yang mencari kita terhadap harta. Harta, seperti kata para ulama, ya, adalah seperti bayang-bayang, yang mana kalau kita kejar dia akan lari. Namun ketika kita berpaling daripada bayang-bayang tadi, bayang-bayang tadi akan
mengikuti kita. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap orang-orang yang begitu buta dalam mencari dunia, ya, tidak kenal waktu dalam mencari dunia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammah, barang siapa saja yang menjadikan dunia sebagai motivasi terbesarnya. Pokoknya yang terbayangkan oleh dia bagaimana dia bisa mengumpulkan harta. Yang terbayangkan oleh dia bagaimana dia bisa menumpuk-numpuk harta. Bagaimana dia bisa mendapatkan dunia. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidupnya itu motivasi terbesarnya hanyalah dunia, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu al-faqra baina ainaihi, akan Allah jadikan kemiskinan itu terus ada di pelopak matanya. Berapapun yang dia dapat, dia tidak akan pernah puas. Berapapun yang telah dia peroleh, dia tidak akan pernah berhenti mengejar dunia tersebut, karena memang sudah itu yang menjadi motivasi utamanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali hanya tanah. Artinya dia tidak akan pernah puas dari dunia ini kecuali ketika dia telah dikuburkan di lahatnya, baru dia akan berhenti mengejar dunia. Ya, tidak hanya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi, yaitu barang siapa yang menjadikan dunia sebagai motivasi terbesarnya, ya, Allah jadikan kemiskinan itu ada di pelopak matanya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farraqallahu syamlah, dan Allah akan porak-porandakan urusannya tidak pernah usai. Ada saja kesibukan yang akan dia lakukan. Ya, seharusnya maghrib ini dia punya waktu luang, namun karena motivasi dunia sangat besar tidak ada waktu luang baginya. Ya, seharusnya maghrib ini dia menghadiri majelis ilmu, atau maghrib ini ia membaca Al-Quran, atau maghrib ini dia membaca buku-buku yang bermanfaat. Ya, namun karena motivasi dunia yang sangat besar, ya, ia tidak memiliki waktu luang untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana syariat ini akan menjaganya apabila ia mempelajarinya dengan benar. Ya, sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai motivasi utamanya, jama'allahu syamlahu, Allah akan mudahkan urusannya, Allah kumpulkan urusannya. Ya, Allah berkahi waktunya. Ya, urusannya yang sangat banyak, namun karena Allah telah mencintai dirinya, karena memang motivasinya bukan motivasi dunia baginya hanya wasilah untuk mendapatkan akhirat, Allah akan mudahkan urusan dunianya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atathu minad dunya wa hiya raghimah. Ya, dan dunia akan datang kepadanya padahal ia tidak mencari-carinya. Ya, begitu seperti yang kata para ulama tadi, bahwa dunia itu seperti bayang-bayang, yang mana apabila kita kejar, dia akan lari. Namun ketika kita berpaling darinya, dunia itu akan datang kepada kita. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat, ya, para ulama kita, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang hadir setelah mereka, ya, mereka sangat faham tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu ini. Dan semua hadis maupun semua ayat Al-Qur'an yang menceritakan kepada kita tentang kemuliaan ilmu, maka itu adalah ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu syariat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah ilmu syariat, ilmu tentang agama Islam yang sangat mulia ini. Maka setiap ilmu yang mempelajari tentang Islam, maka semua hadis dan semua ayat berbicara tentang kemuliaan ilmu itu adalah tentang kemuliaan ilmu tersebut. Lalu bagaimana dengan ilmu dunia? Apakah ilmu dunia ya tidak bermanfaat sama sekali? Ya, Islam bukanlah agama yang menafikan ilmu dunia. Ya, namun ilmu dunia, ya, kalaulah dia tidak menyebabkan ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu tidak masuk pada hadis dan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tadi. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita terhadap ilmu syariat ini adalah kebutuhan yang sangat besar. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ihtiyajuna ilal ilmi aktsaru min ihtiyajina ilal akli wa syurbi.
Sesungguhnya kebutuhan kita terhadap ilmu, itu ilmu syariat, ilmu yang akan menuntun kita di dunia sampai ke akhirat. Ya, terlebih lagi setiap kita bermuamalah itu ada ilmunya. Ya, baik itu muamalah apalagi ibadah. Maka kebutuhan kita terhadap ilmu itu adalah kebutuhan yang sangat besar, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Beliau mengatakan kita makan dan minum hanya 2 atau 3 kali sehari. Adapun kebutuhan kita terhadap ilmu syariat adalah selama nafas ini masih berhembus, kita butuh mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari syariat Allah ini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Berapapun usia kita, ya kapanpun itu, ya berusahalah kita untuk meluangkan waktu kita. Ya, meluangkan waktu kita untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah dalam bersikap, baik itu dalam masalah ibadah maupun dalam masalah keseharian kita. Semuanya ada ilmunya, semuanya telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum ala nahjatil baydha, aku tinggalkan kalian ya di atas jalan yang lurus, ya jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Saking terangnya syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang tergelincir, tidak ada yang menyeleweng daripada syariat ini illa halik, kecuali dia akan celaka. Maka kita dapati seorang Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, ya beliau adalah seorang imam yang memiliki pengikut yang sangat banyak. Ya bahkan telah menghafalkan alfin hadis, menghafalkan ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan jutaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di masa tuanya, ya murid-murid Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala masih saja melihat Imam Ahmad pergi berkelana mencari ilmu. Ya pergi ke Basrah, ya pergi ke Kufah, ya pergi ya ke tempat-tempat yang mana di situ dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke tempat-tempat di mana di situ diriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai murid-muridnya merasa kasihan kepada Imam Ahmad. Ya lalu mereka mengatakan kepada Imam Ahmad, ya karena mengasihani umur Imam Ahmad yang sudah sangat tua, mereka kasihan sehingga mereka menasihati Imam Ahmad untuk duduk saja di masjidnya mengajarkan ilmu, padahal beliau adalah seorang ulama besar. Ya menghafalkan ribuan bahkan jutaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murid-muridnya mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Imam, matar rahah." Wahai Imam, kapan engkau akan beristirahat? Ya kapan engkau akan beristirahat? Sampai seperti inikah seharusnya menuntut ilmu itu, sehingga tidak ada waktu untuk beristirahat? Maka apa kata seorang Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau katakan, inda awali qadamin fil jannah. Ya, istirahat itu baru betul-betul akan dirasakan, kata beliau, ketika aku bisa memastikan kakiku telah melangkah di surga Allah. Maka itu istirahat sebenarnya seorang mukmin. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, untuk mengatakan tidak ada waktu untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi alhamdulillah di tempat kita ini, ya di negeri kita ini, ya sangat banyak masjid-masjid yang padanya ya ditegakkan majelis ilmu, diadakan majelis ilmu, ya sehingga kita bisa memilih kemana saja kita ingin menuntut ilmu. Maka kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa futur, ya merasa malas dalam menuntut ilmu sehingga meninggalkan majelis ilmu. Futur itu biasa. Ya tidak ada manusia yang semangatnya terus tinggi dalam menuntut ilmu, itu tidak mungkin. Ada masa-masa di mana kita akan merasa futur. Ada masa-masa di mana kita akan merasa lemah iman kita sehingga kita tidak ya sesemangat biasanya menghadiri majelis ilmu. Jangankan kita, sekelas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah merasakan futur. Hanzalah ya radhiyallahu taala anhu suatu ketika pernah menangis, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq mengadukan tentang keadaannya. Ia katakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, nafaqa Hanzalah, wahai Abu Bakar, ya Hanzalah telah munafik. Sambil menangis Hanzalah mengatakan kepada Abu Bakar bahwasanya Hanzalah telah munafik.
Maka kata Abu Bakar kepada Hanzalah, wahai Hanzalah, sekelas engkau katakan orang munafik, ya apa gerangan kenapa engkau mengatakan kau telah munafik? Ya maka kata Hanzalah radhiyallahu taala an, iya, kita dapati tatkala kita duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah surga dan neraka itu ada di depan mata kita. Tapi ketika kita pulang, ya ketika kita bercengkerama dengan istri dan anak-anak kita, ya kita pun melupakan hal tersebut. Ya, surga dan neraka yang seolah-olah terlihat di hadapan kita ketika kita bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kembali di rumah hilang sirna. Seolah-olah aku hanya beriman ketika hanya duduk di majlis Nabi, ketika di rumah itu semua hilang begitu saja. Nafaqah Hanzalah, Hanzalah telah munafik. Ya, Hanzalah telah munafik. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wahai Hanzalah, kalau seperti itu keadaanmu, aku juga seperti itu. Kalau begitu mari kita tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang seperti ini bentuk kemunafikan? Ya maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menceritakan keadaan mereka tadi. Ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah surga dan neraka itu ada di pelopak mata mereka. Ketika pulang itu semua hilang begitu saja. Ya maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hanzalah, wahai Hanzalah, ya seandainya keimanan kalian ketika bersamaku, ya lalu keimanan itu sama ketika engkau pulang di rumah, ya tidak berkurang sedikit pun, la safahatkumul malaikatu fit turuqat. Itu luar biasa. Ya malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan. Ya malaikat akan menyalami kalian di jalan. Akan tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin ya saddidu wa qaribu. Akan tapi wahai Hanzalah, ketika rasa futur itu muncul pada dirimu, saddidu wa qaribu. Futur bukan berarti kita melakukan maksiat. Salah. Futur itu ketika kita tidak semangat lagi hadir ke majelis ilmu seperti biasanya. Misalkan biasanya sepekan kita menghadiri 5 ya atau 4 majelis ilmu. Ada masa-masa di mana akan datang pada kita futur, bukan berarti kita tinggalkan sama sekali majelis ilmu. Mungkin pada masa-masa futur kita saddidu wa qaribu. Kita maksimalkan, kita ya dekatkan berapa yang kita bisa. Itu namanya futur. Ya futur seorang muslim itu bukan meninggalkan ibadah sama sekali. Lalu apalagi ya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan lagi futur. Itu betul-betul imannya sedang berada pada titik yang sangat berbahaya. Ya, maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita futur, misalkan ya biasanya dalam keadaan semangat dalam sehari kita bisa membaca 1 juz Al-Quran, maka kalau dalam keadaan futur bukan berarti kita meninggalkan bacaan Al-Quran sama sekali. Saddidu wa qaribu. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usahakan ya dekatkan semaksimal mungkin ya berapa yang kau bisa lakukan. Ya maka di masa-masa futur kita, kalau misalkan biasanya membaca 1 juz Al-Quran, bukan berarti kita harus meninggalkan Al-Quran secara keseluruhan pada hari itu. Itu kesalahan ya besar kita ketika kita mengalami futur dalam keseharian kita. Ya begitupun ketika dalam menghadiri majelis ilmu, bukan berarti futur itu meninggalkan majelis ilmu sama sekali. Ya kalau tidak terlihat sehari, 2 hari, 3 hari itu mungkin hal yang biasa, yang mana biasanya mungkin hadir setiap hari. Tapi yang menjadi masalah ketika dia biasanya adalah orang yang rajin untuk hadir ke majelis ilmu, ya lalu karena sibuk dengan dunia tidak lagi sempat untuk menghadiri majelis ilmu sedikit pun, ya walaupun hanya 1 jam dalam 1 pekan. Ya sungguh ini bentuk kelemahan iman yang luar biasa, bentuk ya tanda bahwasanya hati kita ya sedang ada penyakit dunia. Maka di situ kaum muslimin, kaum muslimat, kembali kita katakan tadi, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan penting bagi kita untuk saling mengingatkan di antara kita. Ya karena sesungguhnya kita ini sering sekali lalai. Ya kita ini sering sekali lupa. Ya maka perlu bagi kita untuk saling mengingatkan. Bahkan Imam Muslim ya rahimahullahu taala ya yang menulis kitab Sahih Muslim, ya beliau menyebutkan riwayat daripada guru beliau Yahya bin Katsir.
ya Yahya ibn Katsir dalam kitab Mawaqitus Shalah. Padahal Imam Muslim terkenal dalam kitab Sahih Muslimnya tidak pernah menulis kecuali hanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari awal sampai akhir yang beliau tulis itu hanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba dalam kitab Mawaqitus Shalah atau bab Mawaqitus Shalah, bab tentang waktu-waktu salat, ya, Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan riwayat dari gurunya Yahya bin Katsir. Apa riwayatnya? Yaitu perkataan gurunya, la yanalul ilma birahatil jasad. Ya, sesungguhnya ilmu tidak akan kita dapatkan dengan bersantai-santai. Ya, ilmu tidak akan kita dapatkan dengan bersantai-santai. Maka menjadi pertanyaan bagi para ulama, kenapa Imam Muslim menyebutkan riwayat gurunya Yahya bin Katsir, perkataan gurunya Yahya bin Katsir di tengah-tengah ya kitab sahihnya ketika membahas tentang waktu-waktu salat, yang mana seharusnya beliau langsung membahas tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan waktu-waktu salat. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Minhaj ketika mensyarahkan hadis ini, ya, beliau mengatakan bahwasanya ketika Imam Muslim menuliskan hadis ya tentang waktu-waktu salat tersebut, ya, Imam Muslim melihat tentang betapa luar biasanya hadis tersebut, betapa banyaknya faedah daripada hadis tersebut, betapa banyaknya ilmu yang didapatkan dari hadis tersebut, dari hanya satu hadis yang mengeluarkan faedah-faedah yang sangat banyak, mengeluarkan makna-makna ilmu yang sangat banyak, sehingga terpikirkan oleh Imam Muslim bahwasanya untuk memahami satu hadis ini dengan faedah yang sangat banyak ini tidak mungkin bisa kita pahami ya kalau kita masih bersantai-santai dalam menuntut ilmu. Maka beliau teringat pesan daripada gurunya Yahya bin Katsir. Beliau pun menyebutkannya dalam riwayat tersebut, yaitu la yanalul ilma birahatil jasad. Ilmu tidak akan didapatkan dengan bermalas-malasan, dengan bersantai-santai. Ya, makanya para ulama menyebutkan al-ilmu in a'taita kullaka lam yu'tika illa ba'dah. Ilmu seandainya engkau berikan semua apa yang engkau punya, ya, semua yang engkau punya engkau berikan untuk ilmu, maka ilmu tidak akan memberikan kepadamu kecuali hanya sebagian. Hanya sebagian. Karena Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Ya, itu para ulama kita. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak mengeluarkan apa-apa untuk ilmu ini? Kita tidak mengeluarkan harta, kita tidak mengeluarkan banyak waktu, ya, kita tidak mengeluarkan banyak tenaga, lalu kita memposisikan diri kita seperti orang yang berilmu, maka sungguh sangat jauh posisi kita ini ya daripada posisi orang yang berilmu. Ya, sesungguhnya para ulama kita, mereka betul-betul mengorbankan apa yang mereka miliki untuk mendapatkan ilmu tersebut. Mereka mengorbankan keluarga mereka, mereka mengorbankan harta mereka, mereka mengorbankan semua apa yang mereka punya. Mereka harus keluar daripada kampung halaman mereka. Bahkan mereka rela, di antara mereka ada yang rela untuk tidak membuka surat yang sampai kepada mereka, takut mengganggu pikiran mereka. Ya, begitulah para ulama kita rahimahullahu taala. Ya, maka disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Siyar A'lam An-Nubala, ya, tentang salah seorang muhaddits, ya, Ali bin Fadl rahimahullahu taala, ya, tentang bahwasanya ya Al-Imam Ali ini, Ali bin Fadl rahimahullahu taala, atau namanya yang lain, ya, beliau mendapatkan warisan atau pemberian dari ayahnya, bukan warisan, pemberian dari ayahnya untuk menuntut ilmu. Ya, beliau mengatakan a'tani abi mi'ata alfi dirham. Ayahku memberikan kepadaku harta sebanyak 100.000 dirham. Berapa duitnya itu, Pak? 100.000 dirham. Ya, dirham kalau di zaman Nabi itu satu dinar itu 10 dirham. Ya, 1 dinar 10 dirham. 1 dinar itu harganya kalau dikalkulasikan sekarang, Pak, ya, itu sekitar 2/4 gram
emas. Iya, 2/4 gram emas. Itu berat takaran 1 dinar. Satu dinar. Kalau 1 dinar berapa duitnya berarti sekarang tuh, Pak? Ya berarti udah sekitar 5 juta berarti, Pak. Ya 5 itu dinar. Berarti tadi kita katakan 1 dinar 10 dirham. Gimana MTK berarti itu, Pak? Ya subhanallah. Itu harta yang miliaran. Miliaran jumlahnya diberikan oleh ayahnya tadi. Aku diberikan oleh ayahku 100.000 dirham. Ya 100.000 dirham. Berarti bagi 10 aja berarti 10.000 dinar berarti, Pak ya. 10.000 dinar. Kalikanlah tadi, Pak. Ya 1 dinarnya. Ya aku diberikan oleh ayahku harta sebanyak itu. Kalau kita punya dapat harta sebanyak itu untuk apa, Pak? Kita nggak mau kerja lagi, nggak mau nuntut ilmu lagi, untuk apa? Ya udah harta segitu, ya untuk 7 keturunan insya Allah nggak habis-habis. Ya tapi apa kata untuk kitanya, Pak ya? Nggak tahu untuk apa. Ya maka apa kata beliau? Ya maka beliau bukan gunakan harta yang diberikan oleh ayahnya tadi untuk dunia. Ya beliau katakan apa? Fa'ataitu abi mi'ata alfi hadis. Ya ketika ayahku memberikan kepadaku 100.000 dinar, 100.000 dirham, aku gantikan untuk ayahku 100.000 hadis. Ya pada setiap dirhamnya beliau harus mencari satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadis 40 aja nggak selesai, Pak. Ya beliau ketika mendapatkan ya harta itu dari ayahnya, beliau tahu hal yang paling akan menyelamatkan ayahnya bukan dibelanjakan kepada dunia, tapi ia gunakan harta tersebut untuk apa? Untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya maka beliau mengganti untuk ayahnya sebanyak 100.000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dan juga diriwayatkan daripada Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu taala bernama Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ya Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini ya salah satu perawi atau periwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, murid utama daripada Imam Malik. Dahulunya ya dia hanyalah murid biasa yang datang dari Andalus, ya yang datang dari Spanyol, ya dan sekitarnya pada saat itu bernama Andalus. Datang jauh-jauh ke kota Madinah, ya ke kota di mana di situ ada Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu taala. Di mana Imam Malik ini terkenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, ulama besarnya kota Madinah yang tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali hanya pergi haji dan umrah. Setelah itu dia tidak pernah pergi kota yang lain. Begitu cintanya ia kepada kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga murid-muridnya yang datang kepada Imam Anas bin Malik di antara muridnya adalah Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Dazan, Pak. Baik. Kita lanjutkan kisah ini setelah azan berkumandang. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa ashabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat ya tentang kemuliaan ilmu ini. Maka tadi kita katakan Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi jauh datang dari Spanyol, bukan orang Arab. Ya, bukan orang Arab, datang ke Madinah ingin belajar kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Maka pernah suatu ketika di majelisnya Imam Malik, ya pada suatu hari, ya pada majelis tersebut tiba-tiba ya datang seseorang yang berteriak mengatakan bahwasanya di luar masjid ada gajah, rombongan gajah yang sedang lewat. Ya, yang mana gajah ya bukan hewan yang hidup di padang pasir. Bukan hewan yang hidup di Madinah. Ya Bapak Ibu, kaum muslimin kaum muslimat yang pernah umrah maupun haji ya pasti tidak pernah melihat gajah di kota Madinah. Maka ini hal yang langka. Ini kejadian langka bahwasanya di kota Madinah ada rombongan gajah. Maka spontan murid-murid Imam Malik semuanya keluar tanpa permisi, Pak. Karena melihat hal yang penasaran dengan hal langka gajah itu seperti apa. Karena mereka tidak pernah melihat gajah, penduduk Madinah tidak pernah melihat gajah. Ya, maka mereka keluar daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan majelis Imam Malik. Ya, dan yang tertinggal hanya Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Maka Imam Malik pun bertanya kepada Yahya bin Yahya Al-Laitsi, "Wahai Yahya, kenapa engkau tidak keluar? Semuanya keluar melihat gajah. Kenapa kau masih duduk di sini?" Maka dengan beliau menjawab dengan jawaban yang luar biasa, jawaban yang menunjukkan tentang penuntut ilmu yang sejati. Beliau mengatakan apa? "Wahai Imam, aku datang jauh-jauh dari Andalus ke Madinah untuk melihatmu, bukan untuk melihat gajah." Ya, aku datang jauh-jauh dari Andalus, ya ji'tu min Andalus ilal Madinah li ru'yatika. Aku datang ke sini untuk duduk melihatmu, mendengarkan ilmu darimu, bukan datang untuk pergi melihat gajah. Ya, lalu bagaimana dengan sebagian penuntut ilmu hari ini mau keluar negeri tujuannya hanya untuk jalan-jalan? Ya, maka sungguh sangat jauh ya menuntut ilmu hari ini dengan keadaan menuntut ilmu hari ini dengan keadaan para ulama kita menuntut ilmu. Ya, juga terakhir Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, riwayat yang kalau ini tidak diceritakan kepada kita dengan riwayat yang sahih, maka ini sungguh hal yang aneh di masa kita. Ya, namun ini bukan hal yang aneh di masa para ulama kita. Juga masih berkaitan dengan murid daripada Imam Malik.
Ya, Imam Malik ini ya, ulama yang luar biasa, imam yang luar biasa yang memiliki pengikut dari berbagai penjuru dunia. Pada saat itu datang mendatangi Imam Malik ke kota Madinah. Di antara murid beliau ya bernama Hisham bin Ammar. Ini juga diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Hisham bin Ammar dia adalah seorang pemuda yang masih sangat muda. Ya, datang ya meninggalkan kampung halamannya menuju Imam Malik ke kota Madinah. Jauh-jauh dia datang ke kota Madinah. Dia katakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan kepada Imam Malik, "Ya Imam, hadisni." Wahai Imam, bacakan kepadaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ini terkenal Bapak Ibu dengan ya majelis yang sangat sulit. Beliau tidak menerima murid sembarangan karena majelis dia sudah tingkat tinggi. Ya, orang-orang seperti kita tidak bisa duduk di majelis Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, maka Hisham bin Ammar pun pada saat itu tidak diperkenankan oleh Imam Malik untuk duduk di majelisnya. Ya, karena khawatir apa? Khawatir dia kalau dipaksakan duduk di majelis Imam Malik Ibn Anas pada saat itu dia tidak menyambung, tidak menangkap, sehingga dia memahami berbeda dari apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Maka Imam Malik pun menyuruhnya pergi, izhab, pergilah engkau. Lalu apa katanya? Hadis nih, bacakan kepadaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatkan kepadaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Imam Malik kembali mengusirnya, izhab, pergi. Ya, hafalkan dulu kitab-kitabku, ya kitab Al-Muwatta, baru datang, ya baru belajar kepadaku. Ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tatkala Imam Syafi'i masih berusia 10 tahun. Imam Syafi'i datang jauh-jauh ya dari Mekah ya menuju Madinah. Pada saat itu Imam Syafi'i sedang pergi haji. Ya, beliau datang dari Irak, pergi haji ke kota Mekah, lalu ingin mendatangi ya Imam Malik di kota Madinah. Dan sampai di kota Madinah diusir oleh Imam Malik, ya disuruh hafal kitab Al-Muwatta, namun ternyata Imam Syafi'i telah menghafalnya sebelum ia datang kepada Imam Malik. Ya, dan membuat Imam Malik kagum dengan kekuatan hafalan Imam Asy-Syafi'i, lalu mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara anna Allah alqa fi qalbika nura. Aku melihat Allah telah ya menghidupkan cahaya di dalam hatimu, fala tudfi'hu bil maksiyah. Maka jangan engkau padamkan cahaya ilmu itu dengan maksiat. Maka maksiat itu akan memadamkan cahaya ilmu. Ya, kembali kepada Hisham bin Ammar rahimahullahu taala. Maka setelah sekian kali diusir, dia tidak mau pergi, menunjukkan tentang semangatnya luar biasa. Tidak mungkin dia pergi, Pak. Ya, karena dia katakan kepada Imam Malik, wahai Imam, ayahku di kampung menjual rumah supaya bisa memodaliku datang kepadamu ke kota Madinah. Sekarang kau suruh aku pulang lagi ke kampung. Ya, maka melihat keras kepalanya Hisham bin Ammar ini, Imam Malik memerintahkan kepada salah seorang murid seniornya untuk menghukum Hisham bin Ammar ke atas ketidaksopanannya kepada Imam Malik. Ya, untuk memukulnya sebanyak 15 pukulan. Dipukullah Hisham bin Ammar pada saat itu sebanyak 15 pukulan. Lalu ya tiba-tiba dia mengatakan apa kepada Imam Malik? Dia katakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala, ya lima darabtani 15 dirrah bighairi jurm. Ya, kenapa engkau pukul aku sebanyak 15 pukulan padahal aku tidak melakukan dosa apa-apa, aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ya, demi Allah kelak di akhirat aku akan menuntutmu wahai Imam, karena engkau telah memukulku sebanyak 15 kali karena aku hanya meminta dibacakan hadis Nabi. Aku akan katakan kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepada Imam Malik untuk membacakan hadis, lalu aku dipukul sebanyak 15 kali. Ya, tapi lihat bagaimana adab daripada Imam Malik yang luar biasa ini. Beliau katakan, fama kafaratuh. Kalau begitu, apa kafaratnya? Supaya engkau tidak meminta keadilan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Apa yang bisa menebus kesalahanku tadi? Maka apa kata anak muda ini, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, dia tidak minta harta. Ya, dia tidak minta istri yang cantik di kota Madinah. Tapi yang dia minta apa? Hadisni, ya bacakan kepadaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 15 hadisan. Bacakan kepadaku 15 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau telah memukulku sebanyak 15 kali. Maka dibacakan oleh Imam Malik ya riwayat ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 15 kali. Selesai Imam Malik membacakan
hadis Nabi lengkap dengan riwayatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 15 hadis. Ya, anak muda tadi tidak beranjak daripada tempatnya. Lalu Imam Malik kembali bertanya, apa lagi? Aku sudah membacakan kepadamu 15 hadis. Lalu dia katakan perkataan yang sangat konyol pada saat itu. Ya, kita katakan konyol karena tidak mungkin dikatakan oleh murid-murid hari ini. Ya, jangankan itu, ya kena salah dia jadi pukul, kita dilapor polisi hari ini. Ya, maka apa kata murid ini kepada Imam Malik rahimahullahu taala? Zid fit darbi ya wazid fil hadis. Kalau begitu cara aku dapat hadis wahai Imam, tambah pukulannya, tambah lagi hadisnya. Pukul lagi, bacakan lagi hadis. Pukul lagi. Ada murid seperti ini zaman sekarang. Ya, ini dia Hisham ibn Ammar rahimahullahu taala tentang semangatnya yang luar biasa ya dalam menuntut ilmu kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Ya fadhahika Malik. Imam Malik tertawa melihat ya dan mendengarkan ucapan dan kelakuan daripada Hisham bin Ammar ini, sehingga dia mempersilahkan ya anak muda ini untuk duduk di majelisnya. Ya Allah alam Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin ya tentang muqaddimah bagaimana atau tentang mengulang pelajaran kita tentang bagaimana pentingnya ya ilmu dan pentingnya menuntut ilmu dan pentingnya kita harus tetap menjaga semangat kita dalam menuntut ilmu. Ya, setidaknya walaupun kita tidak bisa memahami semuanya dan tidak mungkin kita bisa memahami semua cabang daripada cabang-cabang ilmu yang mulia ini, setidaknya kita bisa mendapatkan bagian yang kecil untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan yang kecil dan sedikit tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan, mereka mengatakan, Imam Syafi'i beliau mengatakan laisal ilmu ma hufiz, al ilmu ma umil. Ya, kata beliau, ilmu itu bukan berapa banyak yang telah kita hafalkan, berapa banyak yang telah kita pelajari, tapi ilmu itu adalah berapa banyak yang telah kita amalkan. Ya, maka walaupun ya kita tidak bisa seperti para ulama kita, ya yang penting kita harus tetap menuntut ilmu walaupun itu sedikit, walaupun itu adalah bagian yang sangat kecil. Mudah-mudahan bagian yang sedikit dan bagian yang sangat kecil ini diberkahi oleh Allah sehingga Allah merahmati kita ya dan berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Ya amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.